Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi video ini harusnya mungkin dibuatnya tadi pagi apa tadi dini hari ya. Agak terlambat tapi nggak apa-apa nih. Ini terkait tentang Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Gimana menyambutnya? Ya sebetulnya biasa aja, tapi apresiasi harus ya. Karena setidaknya apa yang dipersiapkan untuk U20 yang gagal kemarin itu jadi nggak terlalu sia-sia gitu ya. Saya bilang tidak terlalu sia-sia gitu. Karena apa? Karena sebetulnya tanpa U20 pun yang namanya persiapan, investasi infrastruktur ya itu pasti kepake ya. Kayak renov stadion, lalu juga renovasi fasilitas ya, lalu membenahi hotel-hotel, jalan-jalan utama. Itu kan tetap kepake ya, tapi mungkin kesemarakan dan momentum yang hilang ya. Nah, terkait Piala Dunia U20 ini yang kita bahas enaknya apa ya? Peluang berat. Kalau peluang gini loh, tahun lalu itu kan kita aja gagal di Piala Asia U17 ya, nggak lolos. Udah gitu juga pengumpulan pemain setelah kegagalan itu kan nggak ada juga, TC segala macam. Jadi intinya dimulai dari awal ya, agak berat, tapi nggak apa-apa. Setidaknya U17 ini kan pasti terlaksana itu ya. Yang penting apakah U17 pasti akan terlaksana? Insya Allah ya, insya Allah. Maksudnya insya Allah karena semua itu kan kehendak Allah. Tapi kalau misalkan dikatakan pasti, ini 99% pasti. Kenapa? Karena faktor yang menyebabkan event Piala Dunia U20 batal ya, itu udah nggak ada ya di U17 ini. Faktor yang saya maksud adalah faktor lolosnya Israel ya. Jadi Israel nggak akan berpartisipasi di Piala Dunia U17. Jadi nggak ada tuh alasan menolak segala macam kayak yang kemarin ya. Ya kecuali kalau netizen nih yang nonton video ini kepikiran buat mengadakan aksi menolak negara tertentu. Alasannya apa? Karena negara ini adalah sekutunya Israel misalkan ya. Aksi tolak Inggris, aksi tolak Amerika. Saya nggak tahu tuh dua negara itu lolos apa enggak ya. Ya gitulah, tapi insya Allah makanya jadi ya. Lalu positifnya buat kita apa? Ya jelas positif ya. Jelas positif ini pertama kepercayaan dunia internasional ya. Dan juga reputasi lah. Jadi gini teman-teman ya. Kenapa? Jadi kalau tahapan-tahapan menjelang U20 ini kan kelihatan ya biddingnya, persiapan-persiapan. Tapi kalau yang U17 ini kenapa nggak ada tahapan-tahapan yang terekspos? Karena sebetulnya semua tahapan itu sudah terlalui ya, tentang infrastruktur yang sudah jadi, lalu juga dukungan pemerintah. Jadi untuk menyelenggarakan suatu event internasional yang besar itu ada yang namanya government guaranteed ya. Jadi garansi dari pemerintah itu harus punya. Karena apa? Karena pada akhirnya event olahraga yang besar ini memang nggak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan pemerintah ya. Jadi ini bukan tentang hajatan PSSI ya, tapi juga negara, dalam konteks ini pemerintah yang support. Emangnya buat stadion, lalu juga ngurus izin keimigrasian atlet-atlet asing itu ya, emangnya PSSI yang ngurusin, emangnya FIFA yang ngurusin? Bukan ya, tapi pemerintah Indonesia gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi ini udah pasti. Dari prestasi juga tadi saya udah kasih gambaran ya. Untuk level Asia aja kita nggak lolos ya, nanti perlu ekstra kerja keras. Terus kalau dibandingkan dengan U20, apakah grade-nya di bawah? Sebetulnya bukan masalah grade-nya di bawah, mungkin kesemarakan aja ya. Karena kalau U20 ini kan jenjang terakhir menuju level pro ya, level pemain pro. Makanya kalau 20 itu kelihatan banget tuh calon-calon bintangnya, kelihatan banget, dan agen-agen berseliweran ya. Lalu biasanya setelah ada juaranya U20 itu langsung ada tuh list pemain bintang ini yang layak ke Eropa. Agen ini kirim ke klub ini, nanti ada talent squad, bukan talent squad lagi, mungkin levelnya semacam direktur teknik ya, yang deal apa enggak deal dengan agen, dengan keluarganya si pemain gitu ya. Nah kalau 17 ini bagusnya sih gini deh. Kita kalau ngomongin level junior, Indonesia ini bagus terus ya, bahkan nggak jarang kita juara ya kalau untuk level yang anak-anak kecil lah. Nah U17 ini bisa saya asumsikan masih anak kecil juga
mereka masih bersih dari anasir uang, permainan agen, ya itu masih relatif bersih. Tapi memang untuk konteks kebintangan ya masih jauh, ya beda sama U20. Kalau 20 itu kan tinggal selangkah lagi. Kalau ini mungkin enggak. Tapi bukan nggak mungkin nih. Nanti ada pemain hebat ya, 5 tahun, 10 tahun lagi. Bukan nggak mungkin sih, ya tapi pasti gitu ya. Kalau nanti ada pemain hebat 5 tahun, 10 tahun lagi ya pasti lahirnya dari event ini pasti ada salah satunya. Karena kalau ada pemain berbakat banget, berbakat sekali, dan dia punya kontribusi buat negaranya nyata gitu ya, sehingga membuat lolos negaranya itu ke putaran final U17, saya pikir nggak mungkin kalau dia nggak menonjol nanti di turnamen ini gitu loh. Oke teman-teman, udah cukup lah 5 menit ya ngomongin kayak beginian. Jadi good luck ya. Nanti kita lihat imbas lainnya sebetulnya ke hospitality sama ke tourism ya. Nanti kalau U17 ini lancar, ini akan membangkitkan kepercayaan dunia internasional, kunjungan juga insya Allah meningkat ya pasca turnamen. Jadi kita bicara jangka panjang sedikit nih. Setelah turnamen lancar, aman, kepercayaan meningkat, maka wisatawan bisa jadi akan banyak hadir di Indonesia. Bukan cuma tentang sepak bola, tapi mungkin di Bali, di Lombok nambah ya kunjungannya. Itu aja ya. Jadi perlu diingat, batalnya U20 yang lalu itu bukan karena ketidakmampuan pemerintah. Jadi pemerintah mah udah terbukti mampu ya. Tapi karena memang faktor lain ya. Jadi bukan pemerintah yang nggak mendukung. Pemerintah mendukung banget, tapi FIFA memindahkan ke Argentina U20 itu karena faktor-faktor tertentu yang dianggap sulit dikendalikan bahkan oleh pemerintah gitu. Oke teman-teman, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.